Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, masyiral hadirin, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Jumat, para tamu Allah yang dimuliakan, di awal khutbah ini kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang secara lisan kita membaca kalimat tahmid, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun pada saat ini khususnya Kota Padang atau ranah Minangkabau dalam keadaan berduka dengan berbagai musibah bencana alam yang sedang terjadi dan belum berhenti. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan redanya mengakhiri ujian dan musibah ini dan memberikan keberkahan setelah musibah itu berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian khatib juga mengingatkan dan mengajak kita semua untuk terus memperbaiki, meningkatkan kualitas iman dan amalan saleh kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal terbaik untuk hari esok di dunia, terutama esok di akhirat. Hadirin yang mulia, sebagaimana yang kita saksikan dalam beberapa hari ini, daerah kita Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan ranah Minangkabau sedang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk banjir, longsor dan segala macamnya. Banyak tanggapan yang muncul di berbagai medsos. Ada yang mengutip lagu yang diciptakan oleh Ebit G.A.D, alam tidak bersahabat dengan kita. Tapi sesungguhnya bukan alam yang tidak bersahabat dengan kita. Tingkah laku kitalah yang selama ini tidak bersahabat dengan hukum alam itu sendiri
Sehingga hukum yang dibikin Allah, hukum sebab akibat, berlaku dan menimpa kita. Maka wajar kemudian kalau ada musibah yang seperti ini, walaupun dari segi ketauhidan, ketuhanan, musibah ini bisa dipandang pada 3 sisi. Pertama, sisi hukuman. Kedua, sisi ujian. Kedua, sisi peringatan. Dan yang ketiga, sebagai sisi ujian. Hukuman tentu bagi orang-orang yang selama ini telah melampaui batas dalam segenap aktivitas kehidupannya. Siapapun orangnya, baik penguasa maupun pengusaha dan rakyat biasa. Yang kedua, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Dan yang ketiga, ujian bagi orang-orang yang soleh. Diri kitalah yang kemudian menghisap diri sendiri. Musibah ini hukumankah, peringatankah, atau ujiankah bagi diri kita? Ini poin pertama yang berkaitan dengan musibah yang terjadi pada negeri kita hari ini. Hadirin yang mulia, pada khutbah yang pendek ini, khatib ingin mengajak jamaah semuanya untuk mencoba memahami makna yang tersirat dari firman Allah pada ayat yang ke-6 surat Al-Adiyat, surat yang ke-100 dalam urutan Al-Quran, yang sudah dibacakan di awal khutbah tadi. Memahami makna ayat yang ke-6 ini harus membaca dan memahami ayat pertama sampai yang ke-5. Pada ayat pertama sampai yang ke-6 ini, kemudian barulah terasa sesungguhnya pada 6 ayat ini Allah menggunakan gaya bahasa orang Minangkabau, kato bakiyeh bayang sampai, kato bamisa batam silat. Mari kita coba memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha. Dan demi yang berlari kencang sampai terengah-engah. Menurut tafsir tidak ada kosakata yang artinya kuda di situ. Tapi menunjukkan bahwa yang sesuatu yang berlari kencang itu mengeluarkan seluruh power dan kekuatannya yang membuat dia terengah-engah. Cluenya di situ kesungguhan menggunakan seluruh kekuatannya dalam melakukan aktivitas. Itu cluenya. Falmuriyati qadha. Begitu kencangnya lari sesuatu itu, kakinya kemudian memercikkan api ketika bersentuhan dengan batu-batu. Masih mentaukidkan kesungguhan dalam beraktivitas. Falmughirati subha. Yang menyerang di waktu subuh.
Ini menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi, di mana waktu subuh, waktu beristirahat, waktu orang masih terbaring, menyegarkan badan yang lelah sehari sebelumnya, tapi ia melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh, mengeluarkan seluruh daya upayanya. Fa'atharna bihi naq'an. Begitu sungguh-sungguhnya dia, maka perbuatannya melawan hukum alam yang berlaku secara biasa. Apa itu? Di saat subuh buta itu, karena dia begitu kencang berlari, sungguh-sungguh mengeluarkan powernya, debu-debu berterbangan. Mana ada debu yang berterbangan waktu subuh? Dalam keseharian kita tak ada. Tapi Allah gambarkan begitu. Ayat yang nomor 5. Fawasatna bihi jam'ah. Dan yang menyerang ke tengah-tengah musuh. Sebuah tekad yang tidak bisa ditawar untuk meraih tujuan. Orang Minang sebut dia bakalang tanah asale sampai ke tapian. Dan itu yang dilakukan. Melihat contoh kanan sudah. Mencari tuah kanan manang. Binatang yang bisa berlaku seperti ini, yang berlari kencang sampai terengah-engah, memercikkan api dari kuku yang bertemu dengan batu, yang dipergunakan untuk menyerang musuh pagi-pagi hari, semuanya merujuk kepada kuda yang sering dipakai oleh orang masa itu, di masa Rasulullah, untuk berperang, menyerang musuh. Lalu muncul pertanyaan kita, apa makna dari yang Allah inginkan dari bersumpah dengan hal yang seperti ini? Pertama, maknanya adalah kuda menerima jasa tuannya hanya dalam 3 bentuk. Yang pertama, diberi makan oleh tuannya. Yang kedua, diberi kandang. Dan yang ketiga, diberi perawatan. Cuman 3. Tapi ketika menerima jasa yang 3 itu, ia mau melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan secara maksimal power dan kekuatannya, menerjang musuh, menantang maut, tapi kemudian ketika itu kita pahami, lalu melanjutkan membaca firman Allah ayat yang ke-6. Innal insana lirabbihi lakanu. Sesungguhnya manusia banyak yang kepada Tuhannya bersikap ingkar. Padahal yang kita terima dari Allah tidak hanya rezeki, tidak hanya tempat berdiam di bumi,
tapi ruh kita, jasad kita, semuanya berasal dari rahmat Allah. Kalau begitu kaum muslimin yang berbahagia, di sini seolah-olah Allah berkata, bukan seolah-olah, sebenarnya Allah berkata, orang-orang yang lakanut, yang ingkar, yang tidak menghargai Allah, yang kufur terhadap nikmat Allah, jauh lebih rendah derajatnya ketimbang kuda. Itulah kata Baqiyah Bayang sampai yang Allah maksudkan dalam firman-Nya ini. Dan itu ternyata faktanya banyak terlihat dalam kehidupan kita, termasuk umat Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW membahas ayat yang ke-6 ini bersama sahabat. Rasul bertanya, tahukah kalian apa itu lakanut? Sahabat menjawab, Rasulullah jauh lebih mengetahui artinya. Lalu Rasul mengatakan, menjawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu, lakanut itu adalah yang pertama orang yang kufur terhadap Allah. Kufur terhadap Allah dalam makna ia tidak mau sungguh-sungguh mempergunakan apa yang Allah berikan kepadanya, dirinya, keluarganya, hartanya, jabatannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kufur. Yang kedua, kata Allah, kata Rasulullah SAW, lakanun itu adalah orang yang suka menindas orang yang lebih lemah ketimbang dia. Itulah kanon. Ingkar terhadap Allah. Kufur, menindas orang yang lemah, menurut Rasulullah, maknanya ingkar terhadap Rasulullah. Nah, pertanyaannya saat ini, betapa banyak umat Islam di negeri kita ini yang tidak mempergunakan apa yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah ridai. Satu. Dan yang kedua, betapa banyak orang-orang Islam di negeri ini yang ketika merasa diberi kekuatan, diberi jabatan, diberi amanah, justru mempergunakan semuanya itu untuk menindas orang yang lebih lemah ketimbang dia. Yang kaya menindas yang miskin. Yang cerdik memperbodoh orang yang awam. Penegak hukum yang menindas rakyat biasa. Itu terjadi dalam masyarakat. Wajar kalau kemudian ayat ini kita jadikan sebagai bahan introspeksi dalam kehidupan kita untuk lebih menyadari banyak hal yang sesungguhnya perlu kita perbaiki dalam kehidupan ini agar di akhir kehidupan kita
berakhir dengan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Sadaqallahul azim. Surat Al-An'am ayat yang ke-6, separuh khatib bacakan. Lalu kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Ayat ini memang menceritakan tentang suatu kaum yang Allah ganti generasinya, Allah musnahkan sebagian mereka dengan jalan banjir dan longsor, seperti yang musibah yang dialami negeri kita. Kalau ada di antara jamaah yang bertanya ataupun berkata dalam hati, kalau kita telusuri dari ayat yang pertama surat Al-An'am itu, Ustaz, bukankah itu ayat untuk orang-orang kafir? Benar. Bukankah kita muslim bukan kafir? Benar. Orang-orang Minangkabau yang sebagian besar menghuni ranah Minang ini memang tidak ada yang kafir. Karena orang Minangkabau yang kafir tidak lagi diakui sebagai orang Minangkabau. Tapi persoalannya adalah banyak orang awam yang beriman kepada Allah, tapi perilakunya perilaku orang kafir. Maka wajar kalau kemudian musibah yang seperti ini Allah jadikan sebagai peringatan, Allah jadikan sebagai ujian bagi kita. Semoga ini, dalam artian musibah ini, menyentakkan kesadaran kita untuk lebih berbenah diri sesuai dengan ajaran Allah menurut Al-Quran dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Ghafar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.